Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor, yakni berjudul Diguna-guna Sahabat Dengan Foto Hingga Tiap Hari Badan Berbau Busuk. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah horor dibagikan oleh akun @iburumahTangga9 di Twitter yang menceritakan pengalamannya diguna-guna oleh seseorang. Akun Twitter tersebut membeberkan jika cerita itu bersumber dari anak teman ibunya pada tahun 17 tahun lalu. Di tahun 2003 silam, wanita yang baru duduk di bangku kelas 3 yakni Gina bersekolah di SMA negeri terfavorit di kotanya. Gina merupakan sosok siswi yang berprestasi di sekolah. Bahkan ia juga termasuk orang yang suka bersosialisasi kepada teman dan guru-gurunya di sekolah. Gina memiliki seorang sahabat bernama Risa. Ia sudah bersahabat sejak masih duduk di bangku SMP. Saking dekatnya, Gina dan Risa selalu memilih tempat duduk bersama dan saling curhat satu sama lain. Gina dan Risa sering membantu dalam mengerjakan PR, tapi juga saling bersaing di sekolah. Meski di sekolah mereka saingan, tapi di luar mereka layaknya kakak beradik. Singkat cerita, ada seorang pria yang menyatakan perasaan cintanya kepada Gina. Namanya Akbar. Dia sudah dewasa dan berumur 25 tahun. Meski terlihat dewasa, rupanya Gina tak menyukai Akbar. Pasalnya, ia adalah pribadi yang tak memiliki pekerjaan. Gina memutuskan untuk menolak perasaan Akbar pada saat itu, apalagi ia disuruh untuk fokus ke pendidikan oleh orang tuanya. Gina sangat didukung oleh kedua orang tuanya untuk bisa berkuliah di kedokteran. Karena Gina sosok yang selalu mendapatkan juara 1 di kelasnya. Jadi, ia direncanakan untuk bisa ikut jalur PMDK agar bisa masuk ke fakultas kedokteran. Kembali, Gina ternyata dikenalkan oleh Risa kepada Akbar. Akbar adalah tetangga Risa. Saat Gina main ke rumah Risa, Gina yang mendengar ucapan Risa pun menuruti untuk berkenalan dengan Akbar. Akbar sering sekali datang ke sekolah. Ketika bubaran sekolah, ia berdalih ingin bertemu Risa, padahal ingin lebih dekat dengan Gina. Setelah Gina menolak Akbar, ia jadi kepikiran terhadap perasaannya. Takut dia merasa sakit hati. Hati Gina seketika tidak tenang. Padahal tadi ia menolaknya dengan baik-baik saja, tidak menggunakan tindakan dan kata-kata kasar. Setelah kejadian penolakan itu, Gina sering mengalami mimpi buruk, seperti dililit ular hitam, dikejar anjing hitam, hingga selalu merasa gelisah. Bahkan untuk mengerjakan sesuatu saja, Gina selalu tidak fokus dan lebih banyak melamun. Gina juga pernah didatangi perempuan pucat berbaju putih dengan rambut panjang yang menawarinya minuman. Warna minuman tersebut merah. Dia selalu menyuruhnya untuk meminumnya. Karena Gina takut, ia pun langsung meminum air merah tersebut. Dan seketika, perempuan tersebut tertawa seperti kuntilanak. Lebih lanjut, Ibu Gina selalu merasakan aroma bau tak sedap di tubuh Gina. Padahal, nyatanya ia selalu memakai parfum dan deodoran setiap hari. Kata Ibu Gina, mungkin Gina sedang puber, jadi keringatnya berlebihan. Anehnya, ketika Gina mencium bau badannya sendiri, ia tak pernah merasakan bau busuk apapun di tubuhnya. Ia pun bertanya kepada Risa, apakah mencium bau yang tidak sedap di tubuhnya. Risa selalu menjawab tidak. Beberapa teman di sekolah yang sering berbincang dengan Gina pun kini sudah tak bisa lagi berlama-lama untuk duduk berdampingan dengannya.
Mungkin saja mereka memang merasakan bau tak sedap di tubuh Gina, namun sungkan untuk mengatakannya. Setelah ditolak, Akbar masih sering terlihat di sekolah ketika bubaran. Yang tadinya Gina tak suka dengan dia, kini Gina semakin senang kepada Akbar. Gina selalu memikirkan hal bersama dengan Akbar. Rasanya selalu ingin bertemu Akbar dan Akbar setiap hari. Karena pikirannya yang tiba-tiba menjadi sayang pada Akbar, Gina akhirnya menerima perasaan Akbar setelah ia mengungkapkan kedua kalinya. Tanpa ragu, Gina dengan lantang mengucapkan ya pada saat itu. Akbar adalah sosok pribadi yang tampan, tapi di mata Gina, Akbar jauh lebih tampan dari yang orang-orang bilang. Akbar sering mengajak jalan Gina setelah pulang sekolah. Padahal Gina saat itu memiliki jadwal les dan juga jadwal ngaji. Tapi karena ia tak pernah ingin lepas dari Akbar, akhirnya ia memutuskan untuk dimarahi ibu daripada harus berpisah dengan Akbar. Ibu Gina sangat tidak setuju jika anaknya berhubungan dengan Akbar. Menurut Ibu Gina, Akbar adalah orang yang sangat tidak jelas dengan latar belakangnya. Enggak jelas gimana? Udah jelas Akbar itu anak baik dan dia juga baik sama Gina. Pokoknya Gina gak bisa dipisahin sama Akbar, ucapnya. Selama pacaran dengan Akbar, badan Gina masih tetap saja dianggap bau oleh keluarganya. Ada segelintir orang yang berani menegurnya, ada pula yang cuek tapi menghindar. Saat Gina tanya pada Akbar apakah badannya bau, kata Akbar tidak. Kata Akbar badan Gina justru sangat wangi. Sejak bersama Akbar, Gina semakin jarang bermain bersama Risa. Paling hanya bertemu ketika di sekolah saja. Tidak pernah janjian makan atau jalan bareng lagi. Nilai Gina pun anjlok. Makin lama makin menurun. Gina yang berencana untuk berkuliah kedokteran pun sampai lupa dengan cita-citanya. Pokoknya yang ada di pikiran saat itu hanyalah Akbar, Akbar, dan Akbar. Tak peduli dengan yang lain. Saat nilai Gina turun, Risa selalu menjadi yang terdepan di kelas. Ia selalu jadi juara 1, padahal biasanya Gina yang menjadi juara 1. Meski begitu, Gina tak merasa iri sedikit pun. Ia sudah cukup bahagia bersama dengan Akbar. Saat awal pacaran, Gina selalu mencurahkan perasaannya kepada Risa. Risa pun mensupport hubungan mereka berdua. Dan Gina merasa bahagia ketika Risa mengatakan itu. Selain itu, saat berpacaran dengan Akbar, Gina jadi lebih sering berantem dengan orang tuanya. Kedua orang tua Gina selalu menasehatinya untuk bisa putus sesegera mungkin dengan Akbar. Tapi karena sudah cinta mati, Gina pun meminta untuk bisa dinikahkan dengan Akbar. Gina dan Akbar sudah menjalin hubungan hingga 5 bulan lamanya. Ia merasa bahagia karena sikap Akbar yang terlalu baik padanya. Gina selalu diajak main, diajak jalan-jalan ke tempat yang tak pernah Gina kunjungi seperti gunung, pantai, dan perkebunan. Untuk mendatangi tempat itu, Gina bahkan rela untuk bolos sekolah demi bersama Akbar. Saat Gina dan Akbar ke pantai, Akbar memberikan sesuatu kepada Gina. Saat itu, ayah dan ibu Gina tahu jika ia sering membolos di sekolah. Alhasil, Gina selalu diantar jemput ke sekolah oleh ibunya. Ibunya selalu melarang Gina untuk bertemu dengan Akbar, padahal ia sudah benar-benar kangen dengan Akbar. Karena kondisi Gina yang sudah tak wajar, hingga rela menjerit dan menangis karena tak berjumpa dengan Akbar, sang ibu akhirnya membawa Gina untuk diruqyah oleh ustadz yang dibawa ayahnya.
Gina merasa jika dirinya baik-baik saja. Gina dipukul dengan sabuk ijuk yang dibawanya, tapi Gina tak sedikit pun merasa kesakitan. Hanya saja pada saat itu Gina mengalami muntah yang luar biasa. Muntah tersebut berwarna merah pekat. Pak Ustadz pun mengatakan jika Gina telah dikirimi ilmu hitam oleh seseorang atau terkena guna-guna. Gina tetap berpendirian teguh jika ia baik-baik saja dan tidak merasa diguna-guna. Gina tetap berpendirian teguh jika ia baik-baik saja dan tidak merasa diguna-guna. Ibu dan ayah Gina pun langsung curiga kepada Akbar, sehingga ia meminta untuk segera putus dengan Akbar. Karena sudah ingin bebas, Gina pun akhirnya berbohong kepada orang tuanya untuk segera menyatakan putus kepada Akbar. Nyatanya, ia kembali merajut hubungannya dengan Akbar. Perlu diketahui, badan Gina kini sudah tak bau lagi. Ibu dan ayahnya percaya jika itu terjadi karena ruqyah yang telah dilakukan. Sekarang, Gina dan Akbar jadi bisa bertemu meski hanya sebentar saja. Hingga akhirnya Gina melakukan kesalahan yang akan disesalinya seumur hidup. Waktu itu Akbar mengajak bertemu dengan Gina di hari Minggu. Mereka berjanjian di dekat halte. Gina bilang ke ibu dan ayahnya kalau ia ingin kerja kelompok bersama teman, dan mereka percaya dan memberikan izin kepada Gina. Ketika bertemu Akbar, ternyata Gina diajak ke rumah Akbar. Kata Akbar, Gina mau dikenalkan dengan ibunya, karena dia bilang sudah serius banget terhadap Gina. Gina sangat bahagia akan dikenalkan pada calon mertua. Akbar bilang ibunya baik dan ramah. Sesampainya di rumah Akbar, Gina melihat suasana rumahnya sepi. Akbar masuk ke dalam rumahnya dan menunggu di teras. Begitu Akbar keluar dari dalam rumah, dia mengatakan jika ternyata ibunya baru saja berangkat ke pengajian. Dia lupa kalau ternyata hari itu jadwal pengajian ibu-ibu di wilayahnya. Akbar lalu mengajak Gina masuk ke rumahnya. Gina masuk dan Akbar menjelaskan jika di rumahnya itu hanya tinggal dia dan ibunya saja. Jadi, suasana rumahnya benar-benar sepi. Saat itu ia ditawari oleh Akbar untuk makan mie instan bersama. Setelah makan mie bersama, mereka ngobrol asik di ruang tamu. Dengan tiba-tiba saja, Akbar melakukan aksi yang tak pernah ia duga sebelumnya. Karena rasa cinta, Gina pun tak menolak aksi Akbar tersebut. Setelah pulang dari rumah Akbar, Gina merasa bingung dan senang. Senang karena sudah bertemu Akbar, dan bingung karena Gina baru saja mengalami kejadian yang seharusnya tidak ia lakukan. Waktu itu Gina masih kelas 3 SMA, jadi sudah bisa berpikir untuk takut hamil. Singkat cerita, pada bulan berikutnya ternyata Gina tidak mengalami menstruasi. Gina sudah harap-harap cemas dan takut hamil, tapi ia yakin Akbar akan bertanggung jawab kalaupun Gina hamil. Saat itu Gina sudah tak lagi memikirkan sekolah, kuliah, dan cita-citanya. Pokoknya benar-benar bucin Akbar yang selalu ada di pikirannya. Seiring waktu, Gina menyadari jika ia ternyata benar-benar sudah hamil. Sontak, Gina langsung menemui Akbar saat pulang sekolah. Akbar terlihat sangat senang ketika tahu kalau Gina hamil. Dia bilang akan segera menikahkan Gina secepatnya. Tapi Gina merasa takut dimarahi oleh ibu dan ayahnya. Gimana nanti reaksi mereka ketika tahu Gina hamil di luar nikah? Jujur saja, waktu itu Gina sangat takut, tapi lebih takut ditinggalkan Akbar. Akhirnya, Akbar memberitahu ke ibu dan ayah Gina kalau anaknya sudah hamil, mengandung anak Akbar. Waktu itu Akbar sengaja datang ke rumah untuk bertemu ibu dan ayah.
Ibu dan ayah sebetulnya kurang respek pada Akbar, tapi mereka menerima Akbar dengan baik. Saat itu, Akbar tak ada basa-basi sedikit pun dan langsung meminta izin untuk menikahi Gina. Sontak, ucapan Akbar tersebut membuat ayahnya Gina kaget dan jelas tak merestui pernikahan mereka berdua. Selain karena usia Gina yang masih sangat muda, ia juga belum menyelesaikan pendidikan. Pada saat itu juga, Akbar langsung membeberkan jika Gina telah mengandung darah dagingnya. Seketika ibu dan ayah Gina langsung syok berat mendengar hal itu. Suasana pun berubah menjadi tak karuan. Gina menangis pada saat itu, merasa bersalah pada orang tuanya, tapi juga lebih takut lagi jika harus ditinggalkan oleh Akbar. Yang paling membekas di ingatan Gina hingga sekarang adalah tangisan ayah dan ibunya ketika itu. Berhari-hari Gina didiamkan oleh ayah dan ibunya. Gina tidak pernah masuk sekolah dengan alasan sakit. Padahal menuju ujian nasional tinggal beberapa minggu lagi. Akhirnya, ayah mengambil keputusan untuk menikahkan Gina dan Akbar. Tidak ada pilihan lain menurut ayah. Singkat cerita, setelah Gina menyelesaikan ujian nasional, ia langsung dinikahkan dengan Akbar. Acara pernikahan mereka digelar biasa-biasa saja. Saat itu, teman-teman Gina bersiap untuk tes masuk ke perguruan tinggi. Tapi Gina sedang menikmati rasa masa kehamilan. Saat itu pula banyak teman Gina yang menggosipkannya bahwa ia hamil di luar nikah. Suatu ketika, Gina sempat bertemu dengan Risa setelah menikah. Dia seperti terlihat sangat senang melihat kondisi Gina. Dia juga bercerita jika telah diterima di Fakultas Ekonomi. Rasa iritasi terbesit dalam pikiran Gina. Tapi, apa daya, dia tidak bisa melanjutkan kuliah. Selama menikah, Akbar belum juga dapat pekerjaan. Mereka tinggal di rumah Akbar bersama ibunya Akbar. Mertua Gina pun selalu bersikap baik, mungkin karena tidak memiliki anak perempuan. Jadi, mertuanya mengurus dengan baik Gina saat hamil. Mertua Gina memiliki toko grosir kelontongan yang cukup besar di kawasan mereka tinggal, sehingga dengan sabar ia menghidupi Akbar dan Gina selama Akbar masih belum mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, tibalah Gina untuk melahirkan. Ia melahirkan anak laki-laki yang sehat dan sempurna. Anak mereka dinamai Ardiansah. Akbar merasa sangat bahagia memiliki anak laki-laki. Walaupun Akbar belum bisa menafkahi anak dan istrinya, dia bisa mengurus anaknya dengan sangat baik. Dia sangat telaten sekali dan baik terhadap Gina. Tapi entah kenapa